Tempat duduk siap, Bra. Bra, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, siapa yang baca Al-Quran? Baik, Ibu akan absen satu persatu. Ahmad Muzaki. Datang terlambat. Amru Al-Royhan. Anissa Karima. Arthur Fikri Suara. Dina Fikria. Divya Abdillah Cahyani. Dwi Andriani. Freddy Rivaldi. Hanum Salsabila. Imma Rodia. Jumadil
Suryani Ardiansyah, Najla Sifa, Neca Feminia, Nikmah Azima Putri, Ola Angela Rosita, Rahayu Sukamti, Ranti Ramadhani, Sonia Dinata, Trio Aldinata, Whitney Melisa, Yuda Pratama, Zarina Dwinta. Baik, minggu yang lalu kita belajar mengenai teks anekdot. Nah, sebelum kita memulai materi selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang anekdot? Teks humor. Apa perbedaan teks anekdot dengan humor? Silakan bagi tangan. Anekdot memiliki pesan dan kesan yang akan disampaikan, sedangkan teks humor hanya sebagai lelucon atau sebagai hiburan. Baik, bagus. Jadi teks anekdot itu yang memiliki makna sindiran dan juga menghibur. Sedangkan teks humor dia hanya menghibur tetapi tidak memiliki makna sindiran. Nah, untuk materi selanjutnya kita belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur dan kebahasaan. Apa fungsinya kita belajar struktur dan kebahasaan teks anekdot? Apa tujuannya? Apa tujuan kita belajar struktur dan kebahasaan teks anekdot? Supaya kita tahu bagaimana cara menulis dan membuat teks anekdot. Nah, silakan buka bukunya halaman 93. Halaman 93. Di situ ada teks anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Silakan dibaca, Sonia. Aksi maling tertangkap CCTV. Isi: seorang warga melapor kemalingan. Struktur abstraksi. Pelapor. Tidak usah dibaca strukturnya. Pelapor: Pak, saya kemalingan. Polisi: kemalingan apa? Pelapor: mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Polisi: kemalingan kok beruntung? Pelapor: iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi: sudah minta izin malingnya untuk merekam? Pelapor: belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi: itu ilegal. Anda saya tangkap. Pelapor: hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Baik, dari aksi maling tertangkap CCTV terdapat struktur teks anekdot. Apa-apa saja struktur teks anekdot itu? Abstraksi. Yang pertama, abstraksi. Apa itu abstraksi? Gambaran umum. Baik, bagus. Gambaran umum. Gambaran umum teks anekdot. Jadi di sini dalam abstraksi ini dia mulai memperkenalkan awalan dari cerita teks anekdot tersebut. Dan yang kedua ada orientasi. Bagus. Apa itu orientasi? Awal mulanya
mengenai munculnya masalah yang ada pada teks anekdot. Dan yang ketiga itu ada krisis. Krisis ini inti dari teks anekdot. Kenapa dia dibilang inti dari teks anekdot? Karena disitulah puncak kritiknya atau makna sindiran yang ada pada teks anekdot tersebut. Dan yang keempat itu ada reaksi. Namanya saja reaksi. Apa itu reaksi? Nah, reaksi itu adalah tanggapan dari krisis, dari inti dari teks anekdot tersebut. Dan yang terakhir itu koda. Koda ini apa? Simpulan dari teks anekdot. Nah, bisa kita lihat contohnya yang ada dalam buku Aksi Maling Tertangkap CCTV sesuai struktur teks anekdot. Bisa dibaca, dilihat. Sudah paham mengenai struktur teks anekdot? Baik, kita masuk materi selanjutnya yaitu kebahasaan teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot itu yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Nah, menggunakan kalimat peristiwa masa lampau. Jadi dia di situ menceritakan pada masa yang kemarin, bukan untuk kedepannya kan, masa yang kemarin. Jadi contoh katanya itu lalu kemudian pada suatu hari kemarin pada suatu masa, itu contoh kata lampau. Contohnya tadi pada suatu hari. Pada suatu masa. Dan masih banyak lagi. Kalau yang ini dicatat, silakan dicatat. Dan yang kedua itu ada menggunakan kalimat retoris. Nah, apa itu kalimat retoris? Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Seperti apa kalimat yang tidak membutuhkan jawaban itu? Contohnya, kalau kita makan, pasti kita kalau kita lapar, pasti kita makan. Itu dia menggunakan kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Tentunya kalau kita lapar, pasti kita makan, bukan? Sudah. Yang selanjutnya menggunakan konjungsi atau waktu atau disebut dengan temporal. Konjungsi yang menggunakan hubungan waktu, kemudian akhirnya, lalu. Nah, itu kata-kata yang konjungsi.
konjungsi temporal. Nah, dan yang selanjutnya menggunakan Kata kerja aksi. menggunakan kata kerja aksi. Seperti apa menggunakan kata kerja aksi itu? Contohnya berjalan, membaca, menulis, mendengar. Ya, bagus Ibu Frasa. Kalian sudah paham mengenai materi menggunakan kata kerja aksi ini. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah di sini apa contohnya? Misalnya, kamu tolong jawab pertanyaan saya. Itu merupakan kalimat perintah. Dan yang terakhir itu menggunakan kalimat seru. Seperti apa kalimat seru itu? Kalimat yang keluar dalam hati. Contohnya, kita melihat orang, wah, cantik sekali dia. Itu menggunakan kalimat seru. Nah, silakan dibaca Divya, kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut untuk menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Sudah? Nah, silakan kita tentukan yang mana di situ unsur kebahasaan. Nah, di mana di situ kalimat yang menyatakan pada masa lampau. Korupsi. Ya. Dan yang kedua itu yang menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris yang tadi itu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, di mana di situ pada teks kalimat yang tidak membutuhkan jawaban? Baik, bagus. Ibu rasa sudah paham mengenai kalimat retoris. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Di mana di situ konjungsi yang menyatakan hubungan waktu? Nah, dan yang keempat itu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi. Menatap, mendengar, ya. Dan yang kelima menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir yaitu baik. Apakah ada yang ditanyakan mengenai struktur dan kebahasaan? Apakah ada? Baik, Ibu tugaskan untuk mencari struktur dari teks dosen yang juga menjadi pejabat. Silakan dicari struktur dari dosen yang juga menjadi pejabat. Apa? Ya, struktur. Silakan dibaca dan tentukan struktur pada teks dosen yang juga menjadi pejabat. Tidak usah ditulis, dibaca saja. Lalu tentukan di situ mana yang strukturnya.
kasih waktunya 10 menit untuk menentukan struktur dan pada teks dosen yang juga menjadi pejabat. Ready? Kapan melamun? Silakan ditentukan. Baik, sudah ada yang tahu? Ready, silakan dibacakan. Itu dan yang juga menjadi pejabat. Satu abstraksi itu berada pada kalimat di kantin sebuah universitas. Ulin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Baik, Yang kedua, orientasi berada pada kalimat saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata Tono kepada Ulin. Ulin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Ulin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Kemudian krisis terdapat pada kalimat, namun Tono tetap meminta agar Ulin mau mendekat dekat pipinya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, jawab Ulin merasa jengah. Ternyata jawaban Ulin masih juga salah. Menurut Tono, dosen yang juga pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang lain. Kemudian reaksi berada pada kalimat mendengar pertanyaan Tono, Ulin menanyakan apa hubungan antara menjadi dosen dan pejabat. Kemudian Koda berada pada kalimat, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain, ungkap Tono. Ulin bertanya lagi. baik. Apakah menurut kalian yang dikatakan Frey itu benar? Ada yang ingin menanggapi apa-apa? Reaksinya nggak ikut ya kalau dia berdiri takut kursinya diambil orang lain. Mana itu? Yang reaksi. Reaksi, takut, dan orang lain. Ya kalau dia berdiri takut kursinya. Apakah itu termasuk reaksi atau koda? Dia koda. Tidak, koda itu berada pada akhir teks anekdot. Ada yang ditanyakan mengenai struktur kebahasaan dan dari teks anekdot. Ada yang mau ditanyakan seputar struktur dan kebahasaan teks anekdot? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kemarin pertemuan kemarin Ibu menyuruh kalian mencari teks anekdot. Tidak boleh sama kemarin kan? Jadi setelah Ibu jelaskan tadi mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks anekdot, tentukan struktur dan ciri kebahasaan dari teks anekdot yang kalian buat dan yang kalian cari pada tugas yang diberikan. Silakan ditentukan.
dari tugas dari teks anekdot yang diberikan tugas minggu kemarin. Belum? Kalau kalimat seru, Kalimat seru itu kan tadi sudah dijelaskan. Kalimat seru itu sesuatu yang berasal dari hati kita. Misalnya kita tidak sengaja menginjak kaki orang lain. Aduh, kata orang itu kan, maaf, itu kan sudah dari hati. Jadi itu tanda seru. Atau kita seperti itu contoh yang tadi, melihat orang lewat, orang yang cantik gitu, wah cantik sekali gitu. Itu menggunakan tanda seru. Sudah paham gitu ya? Oke. kalau misalnya ini bukan ada lampu dan dalam teks itu sambil menatap polisi dengan penuh keheranan, apakah itu termasuk kalimat seru? Iya, dia kan di dalam teks apa itu tadi? Aksi maling tertangkap CCTV. Misalnya kan dia menatap Nah, polisi yang penuh keheranan. apa yang dibicarakan polisinya sebelum itu. Belum. Coba lihat bukunya. Halaman berapa itu? Bukunya? 93. Itu reaksi yang aksi maling tertangkap CCTV. Itu kan reaksi, itu kan polisinya di situ sudah minta maaf, minta izin malingnya untuk merekam. Itu kan krisis, jadi reaksinya itu tanggapan belum kan sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu yang disebut dengan reaksi tanggapan. Ya, apakah itu termasuk kalimat seru? Tidak. Tidak. Baik, ada yang masih ragu-ragu atau yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham?
sudah siap? Sudah? Struktur dan kebahasannya juga sudah? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan tugasnya. Sudah yakin benar ini semuanya? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian menjelaskan tanpa melihat buku mengenai struktur teks anekdot. Yang di belakang, silakan. Struktur teks anekdot tanpa melihat buku. Struktur teks anekdot, abstraksi, gambar umum, orientasi, awal munculnya masalah, krisis, inti dari masalah tersebut, reaksi, tanggapan dari krisis tersebut, kesimpulan. Dan siapa yang masih tahu, masih paham mengenai ciri kebahasaan teks anekdot? Silakan kepada ciri kebahasaan teks anekdot. Menggunakan pada yang menunjukkan kata Menggunakan masa lampau, kalimat retoris, kalimat seru, menggunakan konjungsi waktu, kalimat perintah, reaksi, kalimat reaksi, aksi, apa? kata kerja aksi. Kata kerja aksi. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi, struktur kebahasaan teks anekdot itu ada abstraksi, dan unsur kebahasaannya itu menggunakan kata penghubung apa disebut dengan temporal. Dan yang selanjutnya kata kerja aksi dan kalimat retoris tadi itu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, yang terakhir gunakan kalimat seru. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pola penyajian yang berbeda ya. Yang ada pola penyajian berbentuk dialog dan narasi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian belajar mengenai pola penyajian yang berbeda pada teks anekdot. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Sekian.